Kak, bukan pacar. Enggak pacaran, belum pacaran. Iya, karena si Aisyahnya mau berubah, makanya di unfollow-followin semua. Bukan dia doang kok. Tadi Aisyah bilang cewek-cewek yang dia rasa kayak nggak bagus tuh di unfollow sama dia semua. Ya aku sedih. Nangis aku. Soalnya gambar sama si Gombel itu tahun yang lepas kata dia tadi. Dia call gambar bila tuh, dia bilang itu gambar tahun lepas, dia bilangnya. Tahun yang lalu berarti kan, tahun lalu. Ya, baru aja tadi dia baru telepon aku soalnya dia nangis. Kesian ya. Tadi aku terus dapat fotonya, aku terus telepon dia, aku bilang, "Adik, ini apa nih?" Terus aku bilang, "Kenapa ini, Adik?" Kan itu foto lama tahun yang lalu, dibilangnya. Udah lama itu, udah juga diperas aku kemarin. Terus diperas aku kemarin. Halo pemirsa, kabar terbaru dari Aisyah. Dia sudah unfollow Bunga dan ini sangat disupport oleh para penggemarnya, para emak-emak dan lain sebagainya. Dan tentunya hal ini juga kabar baik dikarenakan dengan begitu Aisyah ada upaya untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Beberapa orang mengatakan, bahkan Bunga sendiri di medsosnya mengatakan bahwa Aisyah ini sok alim dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan sok alim, tapi memang Aisyah ini di angka root 3, kemudian di elemen api kecil ada kecenderungan dari energi alam atau dari sononya, dari lahirnya ini ada minat di agama, ada minat di spiritual. Jadi itu sudah bawaan lahir. Tapi Aisyah ini kalau dilihat dari elemen apinya memang ada suka berpetualang juga, kemudian gak sabaran juga, orangnya gerusa-gerusu, kurang pertimbangan, dan ada potensi sukses di bawah usia 30 tahun. Jadi untuk saat ini Aisyah kan masih di bawah 30 tahun. Optimalkan energi baik itu untuk menggapai mimpimu, menggapai kesuksesanmu dan lain sebagainya. Dan juga disarankan untuk Aisyah ini menikah di bawah usia 30 tahun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena elemen api ini kan semangat berkobar-kobar tanpa pikir panjang. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau kita lihat dari angka lahirnya Aisyah, saya baca saja ya. Ini dia lahir 6 Agustus tahun 2000. Ada di angka root 3. Angka root 3 tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, sifatnya garis besarnya seperti itu. Kemudian di sini ada angka 68. 6 itu bisa dibilang uang, 8 itu kesibukan. Jadi kesibukan dia mencari uang kadang-kadang membuat dia juga stres, kewalahan dan lain sebagainya. Kemudian ada angka 25. 2 komunikasi, 5 itu kas kepala. Nah, dia ini juga ada kas kepalanya. Kalau berkata-kata, kalau berargumen itu harus sesuai di prinsipnya. Ada angka 57. 57 ini angka yang kurang bagus sebenarnya ya. Jadi 57 ini Aisyah ada potensi entah dia yang melaporkan atau dia yang dilaporkan, ada potensi hukum di sini. Apakah ini sudah dilalui ya entahlah ya, saya kurang mengikuti atau kurang tahu memang karena Aisyah kan di Malaysia bukan di Indonesia. Kita baru tahunya Aisyah kan baru-baru saja. Ada angka 57 2 sen. Jadi ada potensi hukum ini sangat besar sekali. Entah dia yang melaporkan atau dia yang dilaporkan. Bisa saja ini sudah terjadi atau belum ya. Kemudian ada angka 27. 27 ini dia memiliki penggemar yang banyak. Dirinya ini memiliki karisma. Dan sehingga banyak pengikutnya. Dan ini sudah nyata loh ya, sudah kejadian. Ada angka 7. 7 itu angka spiritual. Sudah di akar 3 ada angka 7 pula. Jadi dia memiliki kekuatan di spiritualnya. Ada minat di spiritual, di supranatural, di agama dan lain sebagainya. Ada minat di sana juga, dia memiliki keberuntungan, hoki di sini. Jadi kalau misalnya ada masalah, tiba-tiba ada dewa penolong untuknya seperti itu. Nah, juga ada angka 73, penggemarnya bertambah. Penggemar baru-barunya bertambah. Nah, ini juga udah ada.
Juga ada angka 24, kepiawaian dalam berkata-kata. Kata-katanya tertata. Kemudian ada angka 93. 9 itu bisnis, 3 itu kurang sabaran. Jadi untuk Aisar ini dalam bisnis juga harus dipikir-pikir panjang dan lebih cocok ke bisnis jangka pendek daripada jangka panjang. Ada angka 18, kekuatan atau ketabahan. Atau dia bekerja keras sehingga dia ada angka 9, kesuksesan yang dia raih. Jadi di sini secara garis besarnya Aisar ini memang ada keminatan di spiritual, keminatan di agama. Jadi jangan bilang so alim karena memang ada karakter-karakter seperti itu di angka lain. Kembali kita memprediksi Bunga. Bunga sudah meng-up videonya terkait kedekatannya dengan Aisar. Juga foto-fotonya dengan Aisar yang sudah saya tayangkan di depan tadi. Apakah sebenarnya Bunga ini cemburu? Ataukah Bunga ini hanya kesal karena merasa disepelekan sebab pernah dekat dengan Aisar tiba-tiba kok di-unfollow? Apakah seperti itu? Mari kita lihat di prediksinya ya. The Moon, rahasia dari masa lalu. Rilis melepaskan yang pada akhirnya di-up di media sosial, diumumkan, di-share kayak gitu. 8 koin, ada kaitannya dengan koin seperti diberitakan bahwa B ini ternyata juga memeras Aisar terkait dokumen-dokumen yang dimilikinya, rahasia-rahasia yang dimilikinya bersama Aisar. Ada kaitannya dengan materi. Kemudian 2 kali lagi. Kecewa di sini teman-teman. Kecewa karena hadirnya pihak ketiga. Jadi selain dari merasa disepelekan, tidak dihargai karena sudah di-unfollow, dia juga ada rasa kecemburuan dengan hadirnya Fuji dalam pertemanannya atau kedekatannya dengan Aisar. Satu, pedang, tekad. Pedang itu simbol pemikiran, juga simbol adanya konfrontasi atau juga ide-ide. Jadi disinilah muncul tekadnya untuk melakukan kayak perlawanan pada Aisar. Jadi teman-teman, 5 kartu ini bisa diartikan garis besarnya bahwa kenapa sih dia sampai mengeser, mengunggah video dan fotonya saat kedekatannya dengan Aisar beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Itu dikarenakan rasa kecemburuan, sakit hati karena hadirnya Fuji di dalam hubungannya dengan Aisar. Saya bilang hubungan karena mereka memang pernah menjalin sebuah pertemanan. Cuman dalam prediksi saya, Aisar ini tidak ada perasaan cinta kepada Bunga. Nah, tentunya mungkin karena apa ya, karena kenakalan remaja kah atau apalah sehingga mereka dekat dan lain sebagainya, atau juga karena ngonten bareng dan lain sebagainya. Tapi di sini perasaan Bunga ini sebenarnya ada rasa cinta pada Aisar. Makanya ketika Fuji hadir di dalam kedekatan mereka, ada rasa cemburu dan sakit hati karena hadirnya pihak ketiga. Ditambah lagi kok dilala Aisar ini unfollow dia karena desakan para emak-emak yang meminta Aisar mengunfollow dia dan dilakukan oleh Aisar. Itulah yang membuat pada akhirnya dia bertekad untuk melakukan kayak perlawanan kepada Aisar. Akhirnya muncullah perlawanan atau ancaman pada Aisar yang pada akhirnya Aisar follow kembali. Dan ini membuat kita bertanda tanya. Pada akhirnya saya juga memprediksi loh ya kala itu. Jawaban dari prediksi saya itu hasilnya bahwa Bunga ini memiliki kartu asnya dari Aisar. Nah, sebenarnya masa lalu itu kalau semakin ditutupi itu juga akan kayak bom waktu saja. Lebih baik dibuka sekarang sebelum Aisar menikah sehingga calon dari
istri Aisyah ini mengetahui masa lalunya yang seperti itu. Nah, jadi bisa berpikir apakah saya bisa menerima atau tidak masa lalunya kayak gitu, daripada ditutupi terus yang pada akhirnya suatu saat menjadi bom waktu yang bisa meledak. Apalagi dari pemberitaan Bung B ini kan juga berusaha, maksudnya juga melakukan pemerasan pada Aisyah. Karena itu tadi ada kartu as yang dimiliki oleh Bunga. Bunga sudah meng-up fotonya. Juga dari pihak Aisyah juga sudah unfollow Bunga. Bisa dibilang peperangan ini sudah ditabuh genderangnya ya. Jadi Aisyah juga melakukan perlawanan terkait ancaman-ancaman dari Bunga ini. Apakah Bunga akan berani melakukan sesuatu pada Aisyah nantinya? Jadi kayak api dalam sekam ya, suatu saat bisa membakar lagi. Apakah suatu saat Bunga juga akan melakukan sesuatu yang kurang baik pada Aisyah? Saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol 9 cangkir. Seperti yang saya bilang tadi, Bunga ini sangat mencintai Aisyah ternyata. Ini loh ya. Ada simbol permaisuri membawa cangkir. Dia merasa sudah berkorban untuk Aisyah. Entah berkorban dalam hal apa ini. Saya kurang tahu, pelayanankah atau apalah. Karena di sini ini simbol dari permaisuri bawa cangkir. Dia sudah memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, pengorbanannya kepada Aisyah yang ternyata tidak ditanggapi. Bisa jadi cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Ini dari sisi Bunga perasaannya seperti itu. Ada 3 koin. Nah, ternyata hubungan mereka itu lebih ke arah kerjasama mendatangkan cuan. Nah, cuman di sini nih loh, kenapa ada kartu di mana Bunga ini merasa sudah melakukan pengorbanan kepada Aisyah, sedangkan Aisyah merasa dengan Bunga ini hanya sebatas teman, hanya sebatas ngonten bareng. Kalau ada sesuatu di belakangnya ya nggak tahu lagi. Kemudian strength, kekuatan ego. Nah, disinilah dari Bunga, di Bunga nih masih ada ego yang membara di sini. Ada rasa tidak terima diperlakukan seperti ini. Jadi di sini ada potensi loh muncul kembali gejolak-gejolak yang dilakukan oleh Bunga di kemudian hari. Karena di sini dia masih merasa kekesalan, egonya masih tinggi terhadap masalah-masalah ini. Ada semacam pergerakan loh ya ini. Jadi Bunga ini nggak akan diam diperlakukan seperti itu. Ada pergerakan yang akan dilakukan. Ada simbol justice teman-teman. Justice ini bisa dibilang menuntut keadilan. Keadilan yang seperti apa? Nah, kalau memang mereka pernah dekat, kan mereka belum ada pernikahan. Belum ada kayak hukum yang menaungi dalam hubungan mereka. Cuman di sini ada menuntut keadilan Bunga ini. Entah nanti apa yang akan dilakukan lagi. Kita pantau saja ini, karena di sini ternyata Bunga ini masih nggak akan diem terkait dari apa yang dilakukan Aisyah kepadanya. Sedangkan Aisyah sudah menabuh genderang karena dia sudah unfollow kembali Bunga ini. Jadi untuk Aisyah hati-hati saja terkait dari kejadian ini dan jadikan semuanya ini hikmah. Ya, kamu memang memiliki karakter menggebu-gebu, kurang pikir panjang. Dalam persahabatan juga begitu. Nah, dari angka lahirmu juga ada diketahui kamu memiliki sisi berpetualang, dan sisi baikmu kamu adalah seseorang yang agamis. Tapi ya begitu, kamu kadang-kadang kurang pertimbangan di dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam bergaul bersama-sama teman-teman yang kadang-kadang hanya untuk kesenangan sesaat,
tapi pada akhirnya merugikan di belakang hari. Ya, jadi untuk Aisyah tetap hati-hati karena bunga ini tidak akan tinggal diam. Kamu perlakukan seperti ini, ada sesuatu yang akan dilakukan terkait dari menuntut keadilan di sini. Karena dia merasa sudah berkorban untukmu. Entah menuntut dalam hal apa. Apakah dia sudah memberikan sesuatu pada Aisyah, misalnya pelayanan, ataukah perhatian, ataukah yang lainnya dan lain sebagainya. Yang intinya dia ada kartu menuntut keadilan di sini.